lagi bersama saya. Dalam video ini saya akan membuat peralatan listrik yang berfungsi sebagai pemindah daya secara otomatis yang biasa disebut ATS atau AMF, dengan biaya yang sangat terjangkau dan bisa dibuat sendiri. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya teman-teman. ATS adalah automatic transfer switch, sedangkan AMF adalah automatic main failure. Fungsi ATS adalah untuk memindahkan daya secara otomatis dari daya 1 ke daya 2. Misalkan daya 1 PLN dan daya 2 genset atau inverter maupun surya panel. Jadi jika daya 1 atau PLN kehilangan daya atau mati listrik, maka ATS ini akan bekerja secara otomatis memindahkan ke daya 2 yaitu genset maupun inverter. Sedangkan AMF bekerja menghidupkan genset secara otomatis jika daya 1 atau PLN kehilangan daya. Perlu diketahui teman-teman, untuk memasang ATS AMF ini genset harus sudah electric starter ya teman-teman. Biasanya genset yang sudah starter itu minimal genset dengan daya 2 kVA atau 2000 watt teman-teman. Inti dari video ini adalah membuat ATS atau AMF sendiri dengan biaya yang sangat murah teman-teman. Sekedar info teman-teman, sebelum saya bisa membuat ATS atau AMF ini pernah saya nyari di toko listrik yang sangat terkenal di kota Serang teman-teman. Dan penjualnya saya tanya, maaf nggak mau beli ATS atau AMF, ada nggak? Jawab penjual, nggak jual alat tersebut. Alasannya penjualnya harganya sangat mahal, bahkan melebihi harga genset. Jadi nggak menjual kecuali kalau mau inden, kata penjual itu teman-teman. Nah dari situlah teman-teman saya jadi punya keinginan kuat bisa membuat ATS AMF sederhana dengan biaya yang murah, dan hampir setiap hari saya browsing dan streaming di YouTube untuk mencari bahan agar bisa membuat ATS AMF sendiri. Perlu diketahui teman-teman, untuk membuat ATS atau AMF sendiri ini dengan biaya yang sangat terjangkau dan murah, yaitu di bawah 1 juta dengan daya sekitar 4400 watt atau 20 ampere ya teman-teman. Baiklah, mari kita mulai perkenal komponen satu persatu ya. Dengan komponen utama yang dibutuhkan adalah kontaktor. Ini komponen utamanya kontaktor dengan jenis Duano 2NC, dan ini kontaktor untuk membantu delay jika genset hidup, biar listrik tidak langsung hidup. Makanya ini ada kontaktor bantu. Halo teman-teman, saya lanjutkan ya mengenai penjelasan komponen apa aja yang dibutuhkan untuk membuat ATS atau otomatis genset ini. Ini teman-teman, saya udah sediakan box panelnya ya. Ini kebetulan sudah saya rakit. Ini untuk ampere meter, ini voltmeter, ini untuk pilot lamp genset, dan ini untuk pilot lamp PLN. Kebetulan sudah saya rangkai. Ini untuk starter manual. Jika ada start 3 kali nggak jalan, dia bisa menggunakan starter ini secara pencet secara manual. Kita lihat dalamnya ya teman-teman. Oh, belum dipasang kabel-kabelnya, masih kosong. Dan ini isi
dalam ATS ini. Saya jelaskan lagi ya satu persatu komponen dari ATS ini. Komponen utama yaitu ini kontaktor dengan jenis 2NC dan 2 No. Yang satunya kontaktor bantu. Sebenarnya nggak pakai kontaktor ini juga bisa teman-teman, cukup yang utama pakai kontaktor 2 No 2NC. Karena ini hanya kontaktor bantu aja. Maksudnya yaitu kalau saat PLN mati, genset hidup, nanti ini fungsinya untuk kontaktor genset, dibantu dengan timer delay. Timer delay ini yaitu fungsinya untuk mendelay saat genset hidup, tidak otomatis listrik di rumah langsung nyala, tapi ada delay sekitar 1 menit teman-teman. Fungsinya apa? Fungsinya agar peralatan elektronik di rumah nggak mudah rusak, karena pertama kali genset nyala itu listriknya belum stabil, jadi perlu pemanasan sekitar 1 menit, yaitu fungsinya ini delay biar listriknya jangan nyala dulu selama 1 menit. Nanti selama 1 menit baru genset nyala, ini fungsinya ini timer delay, baru dia masuk ke kontaktor bantu ini. Kalau ini relay ini fungsinya sangat banyak nih teman-teman. Ini semua otomatisnya dikendalikan oleh relay ini teman-teman. Mengenai penjelasan masing-masing komponen lebih detail nanti saya buatkan video selanjutnya ya, video khusus. Ini sekarang dalam video ini saya lebih menekankan pada untuk perakitan ATS AMF. Kalau ini timer delay yang 12 volt, ini fungsinya untuk menghidupkan genset. Kalau ini untuk delay 220 volt, kalau ini 12 volt. Yang ini trafo, ini otomatis charger. Jadi kalau ini dengan adanya trafo dan otomatis charger ini, aki akan selalu terjaga voltasenya. Jadi kalau nggak ada ini percuma saja, soalnya di saat listrik mati ternyata aki tekor, sama aja genset nggak bisa hidup ya. Saya lanjutin ini, kalau nggak ada ini sama saja listrik mati, voltase drop, sama aja nggak bisa menghidupkan genset. Makanya perlu adanya charger otomatis. Ini kalau aki full otomatis berhenti atau cutting. Kalau akinya voltasenya udah turun di bawah 11, dia otomatis mengisi sendiri. Itu ya teman-teman ya. Ini ditambah terminal kabelnya ini untuk perakitan. Nanti saya juga buatin diagram wiringnya ya teman-teman biar jelas. Ini kebetulan saya ada pesanan dari orang Semarang, dia butuh kontaktor dengan merek Schneider. Makanya saya mau rakitkan sekalian bikin video ini teman-teman. Ini kontaktor merek Chin. Ini harganya lebih murah dari Schneider teman-teman. Ini timer Omron. Ini soket relay. Ini relaynya teman-teman. Nanti saya jelaskan dalam video tersendiri ya, biar nggak terlalu panjang. Ini otomatis charger teman-teman. Oke ya, pengenalannya sampai sini. Nanti saya mau buat cara merakitnya ya. Diagramnya juga nanti saya videoin di sini.
Atau kalau misal teman-teman pengen diagramnya itu bisa di capture aja nanti diagram ATS nya atau wiringnya. Oke ya, thank you. Nih teman-teman, hasil rakitan ATS yang sudah jadi ya teman-teman ya. Kita lihat dalamannya teman-teman tuh. Jadi ya, jadi kebetulan ini udah mau dites tuh, udah dipasang lampu sama ini ya. Nanti video cara pemasangan ke genset dan hasil tes ATS ini saya buatkan video tersendiri ya teman-teman ya, biar nggak terlalu panjang video ini ya. Ini sel yang sudah dirakit. Ini lampunya ternyata tadinya kuning, ternyata setelah tadi dicoba yang lampu kuningnya mati, saya ganti wajah di warna hijau teman-teman. Nah ini teman-teman, diagram atau wiring ATS AMF nya ya. Teman-teman bisa capture wiring ini, nanti bisa dipelajari, nanti tinggal disusun sesuai ini insya Allah. Jadi ini sengaja saya ini ya, saya kamerain agak lama biar bisa di capture sama teman-teman ya. Udah ya, saya pikir udah ya. Sekarang saya jelaskan satu-satu mengenai rangkaiannya ini ya teman-teman. Ini kontaktor jenis 2NC 2 no 4P 220 volt. Nah ini di sini udah ada ini ya keterangannya teman-teman ya. Ini ada 1 R1 R3 3, di bawah ada 2 R2 R4 4, ada A1 A2. Nah itu tinggal kabelnya di rangkai ke situ aja, dirakit ke langsung ke sesuai yang nomor-nomor itu teman-teman. Ini kontaktor yang aslinya saya lihat ini. 2 R2 R1 4 1 R1 R3 3. Kalau A1 dan A2 itu untuk dayanya ya teman-teman ya. Jadi ini masuk daya listrik 220 volt. Ini harus dimasukkan ke, dibolak-balik bisa lah, ini min atau ini plus ya, A1 A2 untuk dayanya yang masuk ke kontak untuk menghidupkan kontaktor ini teman-teman. Sekarang kalau kontaktor yang ini kontaktor tambahan ya teman-teman. Sebenarnya kontaktor utamanya yang ini, yang harus yang bekerja utama di kontaktor ini. Ini hanya kontaktor tambahan aja yang tadi udah saya jelaskan di depannya teman-teman, kenapa harus ada kontaktor tambahan. Itu untuk menstabilkan tegangan dulu di genset agar tidak langsung nyala ke beban atau ke instalasi rumah. Nah ini yang ini timer delay yang 220 volt, relay 220 volt, sama timer delay yang 12 volt.
Saya jelaskan yang ini ya teman-teman ya, yang timer delay 220 volt itu untuk mendelay apa sih, daya yang masuk ke kontaktor bantu ini. Jadi selama 1 menit kira-kira kontaktor ini baru bisa nyala, baru bisa menyalurkan setrum ke beban atau ke instalasi rumah. Nah, ini kontaktornya ya. Di sini udah ada angkanya sesuai ini nih. Ini untuk dayanya min plus. Ini buat ini tambahan ininya. Ini yang dipakai sesuai rangkaian ini ya teman-teman ya, karena yang dipakai hanya ini menghidupkan kontaktor ini sesuai wiring ini ya teman-teman. Nah, kalau ini soket relay teman-teman. Di sini relaynya ada 4 port. 4 port itu 1 2 3 4. Relay itu macam-macam teman-teman, ada 2 port, ada 3 port, ada 4 port. Ini karena untuk menghemat ini pakai 4 port, 1 2 3 4. Nah, di sini pokoknya kalau teman-teman untuk mengetahui kalau relay atau timer itu untuk yang dayanya itu kodenya 14 sama 13. Ini 14 13 sama ini 14 13. Nah, itu untuk masukkan dayanya ini untuk menghidupkan relay tersebut. Ini udah saya sesuaikan sama gambar ini ya teman-teman. Kalau teman-teman tinggal beli ini dirangkai, pokoknya di sini udah ada nomor-nomornya teman-teman nih. Ada nomor 12, nomor 11, nomor itu nomor 9, pokoknya sesuai soket dan sesuai gambar ini teman-teman. Kalau masalah ini kalau udah dirangkai kabelnya ke sini kan, ini teman-teman tinggal masukin doang teman-teman ke sini. Ini mah gampang teman-teman, tinggal masukin aja ini, balik ini masukin gini aja teman-teman. Nah jadi ini gini aja teman-teman. Yang ini kalau timer delay 12 volt ini fungsinya untuk menghidupkan genset teman-teman. Jadi dia cara kerjanya dalam berapa detik dia akan menghidupkan starter genset. Setelah itu dia akan memutuskan sendiri setelah genset hidup ya teman-teman ya. Ini terminal kabelnya teman-teman. Di sini ada keterangannya, yang tandain warna kuning untuk starter, tandain warna hijau untuk off genset. Kalau ini untuk jalur ke aku, ini beban ke instalasi rumah. Kalau ini ke jaringan genset, ini ke jaringan PLN. Kalau ini MCB ya, buat pengaman aja nih teman-teman, jadi nggak perlu dijelaskan lagi ya mengenai MCB. Ini trafo teman-teman untuk pengecasan aki secara otomatis. Ini perlu saya jelaskan teman-teman, trafo ini kebetulan saya ada trafo 1 ampere. Ini ada sampai 18 volt, tapi yang digunakan sampai 15 volt aja teman-teman. Ini sama ini CT-nya sebagai negatifnya, ini sama ini nanti dipositifkan, ditambah dioda 1 ampere ke sini ada 2 dioda, sambungkan sehingga terjadi
ditambah dengan kapasitor 25 volt, masukin ke sini. Ini sesuai gambar ini teman-teman ya. Ini positifnya, ini negatifnya. Negatifnya masuk ke CT atau 0. Ini saya lupa ngasih namanya, harusnya CT ini tapi di sini 0. Ini masuk ke modul otomatis charger nih. Di sini nih, di sini nih main plus ke aki, ini ke trafo, yang trafo ini ya teman-teman, ini trafo ini ke sini nih ya, sini. Ini yang 0220 ini sebagai saklar teman-teman. Yang ini nih saklar, dia menyaklar, memutus dan menyambungkan ketika aki full atau aki berkurang. Jadi dia langsung diputus di daya 220 volt teman-teman. Jadi dia lebih aman. Jadi ketika diputus di sini trafo juga nggak akan panas, ini juga akan panas karena udah terputus di 220 volt ini. Jadi nggak terputus di sini. Kalau terputus di sini kan trafo tetap dia jalan terus selama berhari-hari. Makanya ini lebih aman pakai yang diputusnya pakai yang 220 volt, lebih aman. Itu ya teman-teman ya. Mungkin cukup ini ya teman-teman video yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa subscribe-nya. Kalau teman-teman kurang atau pengen matangnya, atau saya menyediakan ATS atau AMF yang udah jadi, bisa teman-teman beli di Tokopedia dengan nama toko STK Jaya teman-teman. Ambil promosi nih ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.